Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Safitri, NIM 1910209013 dari kelas Fisika Ganjil 2019. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah pengantar relativistik, yang mana soal-soal tersebut terdiri dari 4 soal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu perbedaan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibanding kecepatan cahaya. Sementara menurut teori relativitas khusus, transformasi Lorentz hanya berlaku untuk semua kecepatan. Namun setelah kita memasukkan postulat ketiga dalam redefinisi relativitas, bisa dibuktikan bahwa transformasi Galileo adalah transformasi inersia dan berlaku umum untuk semua kecepatan pengamat. Sementara itu, dalam transformasi Lorentz ditemukan pengabaian fundamental pada arah sebaran cahaya dari objek kepada pengamat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kondisi tertentu dalam konsep koordinat ruang dan waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaannya, buktikan beberapa konsekuensi dari transformasi Lorentz berikut. Yang pertama yaitu L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, yang mana persamaan tersebut merupakan persamaan dari salah satu konsekuensi transformasi Lorentz, yaitu kontraksi panjang. Yang mana kontraksi panjang itu sendiri diartikan sebagai fenomena memendeknya suatu objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap benda objek tersebut. Kontraksi ini sendiri juga hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dengan rumus T sama dengan gamma dikali T0, yang mana rumus tersebut merupakan rumus dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu sendiri yaitu di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Secara kuantitatif, jika menurut pengamat A jamnya menyatakan selang waktu sebesar delta T0, maka selang waktu ini akan teramati oleh pengamat B sebesar delta T, dengan hubungan matematis yang dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan dilatasi waktu yaitu yang delta T sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana ini dikali delta T0, yang mana rumus ini merupakan persamaan dari rumus gamma, ya, sehingga dapat dituliskan yaitu delta T sama dengan gamma dikali delta T0, atau sama saja dengan T sama dengan gamma dikali T0. Karena nilai gamma yang selalu lebih besar atau sama dengan 1, maka waktu yang terukur oleh pengamat yang diam di bumi dari peristiwa yang terjadi pada objek atau kerangka acuan yang bergerak adalah lebih besar dari waktu, ya. T lebih besar dari T0. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu selalu sama untuk semua kerangka acuan. Untuk membuktikan ini, kita dapat menggunakan postulat Einstein yang kedua, yang mana postulat yang kedua ini menyatakan bahwa cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat, dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya ataupun kecepatan pengamat tersebut. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak, pada postulat yang kedua ini Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Artinya tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, seorang Dodo yang mempunyai saudara kembar Didi pergi keluar angkasa pada tahun 1978 dengan membawa tongkat sepanjang 5 m. Kemudian dia kembali ke bumi. Sebelum dia turun dari pesawat, dia melihat bahwa tahun dia kembali adalah 1981. Akan tetapi ketika dia menanyakan tahun kepada saudaranya, tahun sekarang adalah 1803. Pertanyaan yang pertama, berapa kecepatan pesawat yang digunakan? Yang kedua, berapa panjang tongkat yang diukur oleh Didi? Yang pertama yaitu menghitung kecepatan pesawat dengan menggunakan rumus L sama dengan L0 per gamma. Yang mana tadi nilai L0 yaitu 5 per 1 sehingga didapatlah bahwa hasil kecepatan pesawat tersebut yaitu 2,24 C. Selanjutnya yaitu mencari panjang tongkat dengan menggunakan rumus L sama dengan L0 akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. Nilai L0 yaitu 5 akar 1 per nilai V yaitu 2,24 sehingga didapatlah hasil bahwa panjang tongkat yaitu sepanjang 11,26. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.